Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel Viper News. Channel yang selalu memberikan berita politik untuk Anda. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Pemimpin yang belusukan itu berkah. Saya heran sekali melihat pemimpin yang alergi dengan gaya kepemimpinan Risma. Kita bisa menolong orang lain. Kalau kita menolong orang lain, pasti Tuhan juga akan menolong kita. Menteri Sosial RI yang belusukan ke PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Seperti gelandangan, pemulung, pengemis di Jakarta. Sekelas pelaksanaan harian Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, langsung terkesan membela diri dan menyalahkan Risma walau dia tidak secara terbuka mengakui. Saya bukan membela diri, permasalahan tunawisna itu bukan hanya di Jakarta saja. Surabaya, di Medan, di Bandung, ada nggak kota besar yang nggak ada manusia gerobak, katanya. Lebih parah lagi, respon dari Ketua Komisi A DPR RD DKI Jakarta, Mujiono. Dia berkomentar, jangan lebay saja, dikemas berlebihan norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan. Paling parah datang dari mantan Ketua Wakil Rakyat di Senayan, Fadly John. Belusukan secara profesional bagus saja sebagai cara melihat langsung lapangan. Tapi kalau kecanduan belusukan harus diperiksa, jangan-jangan gangguan. Gila pencitraan, ujarnya dalam akun Twitternya. Entah mengapa respon sosok pemimpin-pemimpin ini seperti anti dengan tipe kepemimpinan yang belusukan. Padahal pemimpin yang mau belusukan itu berkah loh. Itu menunjukkan dia menanggung jawabi mandat yang diberikan kepadanya. Ia sebagai pemimpin menjadi tahu dengan pasti apa-apa saja problematika yang ada di warganya, masyarakat yang ditanggung jawabinya. Ia mendengarkan langsung dari sumbernya, bukan katanya, kata data, atau kata survei. Tidak ada kata lebay ataupun berlebihan untuk berinteraksi dengan rakyat. Tidak salah juga kalau belusukan dilakukan secara terus-menerus. Bukankah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa merasakan tidur di rumah warganya yang paling miskin? Bisa merasakan lapar bersama warganya yang paling kelaparan. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh pemimpin yang terus-menerus berinteraksi dengan rakyatnya. Jadi kontinuitas itu penting agar tidak ada yang terlewatkan dan solusi bisa diberikan secara profesional dan efektif. Justru sifat kepemimpinan ngantoran yang waktu kerjanya dihabiskan sebagai besar di kantor selamanya tidak akan pernah merasakan apa sebenarnya permasalahan yang ada di bawah. Mereka kebanyakan membuat keputusan berdasarkan masukan-masukan saja, dugaan-dugaan saja, bahkan kadang hanya berdasarkan teori-teori saja. Bahwa bila ada warga yang masih tinggal di bawah kolong jembatan, teorinya mereka itu perlu bantuan langsung tunai. Bahwa ada warga yang rutin mengemis di perempatan lampu merah, teorinya mereka akan berkurang bila dilakukan razia. Bahwa banyak gelandangan yang tidur di depan toko-toko warga lainnya, teorinya warga sebaiknya memasang CCTV agar tidak terjadi tindakan kriminal. Maka, pemimpin yang seperti itu tidak akan pernah dapat menyelesaikan persoalan warga sampai ke akarnya. Biasanya mereka hanya akan terlihat bagus di luar saja, padahal isi kotaknya kacau balau, penuh ketidakseimbangan. Jalan protokol kotanya akan terlihat mewah, namun berbanding terbalik dengan gang-gang sempit yang penuh dengan jembatan yang pembuangannya langsung ke kali. Gedung-gedung di pusat kota akan terlihat megah, berbanding terbalik dengan atap-atap rumah warga di pinggiran yang tiap musim hujan harus sejajar dengan air. Lihat saja contohnya, Jakarta, kota yang sedang dibelusuki oleh Risma.
Kalau saja pemimpin-pemimpin di daerah ini sebelumnya melakukan apa yang Risma lakukan, tentu PMKS itu sudah lama hilang dari pandangan. Kalau saja mereka bisa membaur dengan masyarakat, merasakan pedihnya tidur di atas air banjir, tentu masalah banjir sudah lama teratasi di Jakarta. Kalau saja mereka bisa merasakan bagaimana laparnya gelandangan-gelandangan yang kelaparan, tentu mereka tidak akan berani membuang-buang anggaran hanya untuk pergelaran balap mobil listrik yang tidak jadi, atau pembangunan monumen getah-getih yang mubazir, atau keputusan asal-asalan yang mengharuskan trotoar dibongkar, dipasang, dan dibongkar lagi. Melihat pemimpin yang alergi dengan sikap belusukan, saya jadi ingat kisah seorang sahabat Nabi yang kala itu dipercaya menjadi pemimpin umat. Setiap hari dia belusukan ke warganya, sehingga sepengetahuannya sudah tidak ada lagi warga yang kelaparan dan kesusahan. Sampai akhirnya dia dipertemukan dengan satu keluarga yang terlewatkan. Maka dengan penuh rasa takut, sambil menangis dia langsung pulang ke rumah, mengambil sekarung bahan makanan dan seember daging, lalu dipanggul sendiri olehnya untuk dibawa ke keluarga miskin tersebut. Warga lain yang melihat tidak tega pemimpinnya memanggul barang, menawarkan diri untuk memikul bahan makanan itu, tapi apa jawab sahabat? Apakah engkau mau memikul dosaku kelak di hari kiamat? Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah mendengarkan dan menonton video dari Viper News. Agar tidak ketinggalan update berita politik dari kami, silakan klik subscribe, like, and share video kami. See you, bye-bye!